Halo. Halo. Halo, selamat datang di LS 3 TV. Kembali lagi Bersama gue, Cabol. Becabol. Goblok ya. Candaan Bola. Siap, Bang. Ini aduh. Sudah kembali lagi ke pekan kelima dan pekan keempat di Liga-Liga top Eropa dan pekan kesekian di Liga Indonesia. Betul. Dan untuk timnas yang udah Timnas. berangkat, Wah, emang udah ya? udah berangkat Wah, ke ini nih mana? ke Taiwan. Ke Cina Taiwan, ya? Ke Cina. Cina. Tiongkok, Nah, Tiongkok, RRC. RRC. Iya. Nih, nama kotanya apa gitu? Iya. Guangzhou bukan ya? Bukan. Biasanya sih di situ Guangzhou biasanya atau kalau Beijing iya, gitu. tapi bukan Apa ya? Coba teman-teman ya, silahkan komen kira-kira bukan kira-kira, nama kotanya apa nih di Untuk Asian Games. Asian Games 2024. Kita doakan mudah-mudahan timnas bisa memberikan hasil yang maksimal Iya. dan ya paling tidak Di 2018 itu kan sampai 16 besar ya? ya Iya, bisa lah sampai 8 besar. bahkan bisa melaju ke babak berikutnya mungkin 4 besar sehingga dapat perunggu nanti mungkin. Wih, Iya. tidak menutup kemungkinan, Tidak tapi menutup kemungkinan. rasa-rasanya agak sedikit berat nih Bang. Betul. Terkait dengan pemain yang sudah didaftarkan pada akhirnya tidak bisa dibawa karena tidak diizinkan oleh klubnya. Oleh klubnya. Bang. Nah ini Klubnya Kaisang gimana sih? Iya dong. iya Mas Kaisang gimana itu? Iya, aduh udah kasih aja. Nggak apa-apa. Yang jadi masalah kan itu Emang Persis mau juara tahun ini? masih jauh. Jauh kan? Maksudnya baru pekan keberapa Ya kan, gitu kan? juara atau tidaknya kan tergantung siapa nanti di 4 besar kan sekarang. Jadi walaupun sekarang menang poinnya banyak pun kalau memang ininya nggak masuk 4 besar ya percuma juga. Nggak juara ya? Nggak jadi juara. Atau misalkan udah masuk ke 4 besar kalau memang ternyata di finalnya nanti ternyata kalah juga kan sama aja nggak jadi Iya. juara juga. Jadi sekarang walaupun sebanyak-banyak apapun poin yang dikumpulkan ya sama aja hasilnya gitu. Yang penting target yang utama kan saat ini mah masuk 4 besar dulu gitu. Target utama masuk 4 besar. Makanya Betul. pemainnya tidak diizinkan ya. Nah, yang jadi masalah kan jadi juaranya atau enggak nih. Iya. Gitu. Masalahnya kan gini, Coach Indra kan udah mendaftarkan, udah dibeliin tiket, udah dibeliin tiket pesawat, udah Ya kalau dibeliin tiket sih kayaknya diganti Bang. ya kalau masalah uang kan bukan kembali lagi masalah Iya, maksudnya kalau masalah uang itu nggak jadi masalah nggak repot gitu lah kan, gitu. nggak repot kalau uang kan tinggal ditransfer sama Mas Kaisang. betul. Cuma yang jadi masalah kan Nggak ini bisa ngambil pemain lagi ya? nggak bisa ganti ini pemain gitu karena kan udah terdaftarkan. Karena yang keduanya kan si itu pun udah dapat ID card-nya dan lain-lain gitu. Yang jadi masalah kan itu Ramadan Sananta ini. Ini Ramadan Sananta Iya, ya. jadi ini ya sayang sekali nggak bisa ikut gitu. Hah? 2 orang. Bukan. 2 orang Ramadan Mas Sananta. Oh, Ramadan Sananta. Ramadan Sananta. Ramadan. Iya benar. Lah. Ya pokoknya nggak bisa ikut tuh. Iya, itu nggak bisa ikut ya. Ramadan. Tapi jangan berkecil hati. Ramadan Sananta nanti kamu main di Piala Asia aja, oke? Betul, dan ya di Piala Asia juga belum tentu nih. Bisa kalau itu mah. Karena itu nggak masuk FIFA Matchday juga. Piala Asia senior, cuy. Iya, senior. Senior belum tentu dipanggil kalau seniornya. Bisa dipanggil kalau itu mah. Masa nggak dipanggil? Panggil kalau senior. Masih kalah sama Dendi. Ya gini dipanggil, perkara main atau enggak sih nggak tahu. Oh iya. Dipanggil kalau senior itu. Ya, kita lihat aja nanti. Kita lihat nanti ya Januari ini. Iya, soalnya banyak banget nih agenda-agenda Asia. Nanti Oktober juga main kan? Oktober lawan mana? Lawan Brunei kalau nggak salah. Iya. Kualifikasi Piala Dunia. Oh iya. 2006 ya? 2026. Iya. Kualifikasi lolos nggak nih? Hah? Lolos nggak? Ya kalau cuma lawan Brunei mah lolos lah. Itu dulu kan tahap Brunei pertama ya? dulu. Iya, ya nggak apa-apa. Asia mah ribet, banyak. Nggak apa-apa lawan Brunei menang 1-0 aja. Lawan yang lainnya tapi menang 2-0, 3-0 gitu kan. Oh gitu. Harusnya gitu. Lawan tim kecil mah ya udah kalah menangnya nggak usah banyak-banyak, yang penting lolos.
2-0, 3-0. 4-0, 5-0, Ketika lawan Thailand baru 6-0. 6-0. Iya. Siapa yang 6? Thailand. Nggak bener nih. Aduh, ngaco nih. Oke ya, untuk timnas Asian Games yang berangkat ke Cina, semoga mendapatkan hasil yang baik dan tetap optimis tentu tetap ya. optimis dan Rizky Ridho main kan? Rizky Ridho main nih. Tapi mainnya banyak sih. Banyak sih. Bagus. Iya, cuman di Hernando main ya? Hernando main di bawah juga. Kemudian ya pokoknya sekuat timnas yang waktu di SEA Games itu dibawa semua rata-rata 80% lah itu dibawa. Beckham memang main. Beckham cedera nih gitu. Cuma enggak, kan berarti nggak dibawa tuh. kalau Beckham kan udah ketahuan cedera. Evan gitu Johari kan. nggak juga kan? Irfan Johari nggak ada di skuad waktu awal-awal memang nggak dipanggil gitu kan. Iya. Karena kan dari Persisnya kan udah Ramadan Sananta sebelumnya gitu kan, udah terdaftarnya gitu kan. Dari Solonya memang seperti itu. Cuman ya tiba-tiba dadakan setelah lawan mana tuh? Kayak itu ya, tahu. Tahu bulat jadinya. Dadakan nih tiba-tiba memang nggak diizinkan oleh klubnya gitu. Ya apa boleh buat kan. Iya, benar. Coach Indra tinggal Gigit jari. Ya, bukan gigit jari lah. Gigit yang lain. Semangat aja untuk timnas. Oke lah, ya. Timnas semangat bisa menghasil hasil yang paling positif yang bisa kalian dapatkan. Oke? Tuh. Dan kita pergi ke Eropa lah. Ngapain Kita nih, bahas ya. Ini Bang, kayak di Eropa ini ada yang membantai dan ada yang dibantai nih Bang. Oke? Iya. Kita membahas yang Yang dibantai dulu nih Bang. Itu adalah Derby della Madonnina. Wah, ini seru ini. Ya. Milan Inter ya. Iya dong. Betul. Dan Milan Inter seperti yang gue sampaikan kemarin ini sebagai pembuktian untuk mencapai Scudetto di musim ini. Tapi gue rasa Inter bagusan kayaknya Bang ya. Sebenarnya bukan bagusan karena Milannya aja bodoh. Bisa aja. Bayangin aja dari penguasaan bola itu Milan itu kurang lebih 60% penguasaan bolanya gitu. Cuman dari segi penyelesaian atau segi untuk create chance untuk peluang itu minim sekali gitu kan. Tidak ada yang bisa menembus ke kotak Inter gitu kan. Sementara Inter efektif banget dapat bola 2 kali sentuhan. Ya harus masuk gitu. ke gawang gol. Masuk ke gawang pergi ke kotak penalti gol gitu. Semuanya pemain efektif dan bisa memanfaatkan kesempatan yang ada gitu. Enggak, kalau 5-1 itu kan gede banget itu. Ya daripada 7-0. Hah? 7-0 itu AS Roma. Iya. AS Roma juga 7-0 loh. Untuk musim ini AS Roma nih. Iya, anjir. 7-0. Gede ya? Tumben-tumbenan ya. Empoli lawannya wajar Tapi lah. kemenangan pertama cuy. Kemenangan pertama 7-0 wajar gitu kan gitu. Empoli Lawannya Empoli ya. Kecuali kalau Liverpool udah beda ceritanya. Nanti kita bahas. Oke. Jadi untuk Milan tersungkur lah. Memang di beberapa kali match di 5 kali pertandingan akhir ya pokoknya lawan Inter tuh 5 kali terakhir lawan Inter sama sekarang 5 kali itu terakhir kalah terus. Belum pernah menang gitu. Dengan Inter bisa mencetak gol 12 gol ke gawangnya Milan plus 5 yang kemarin tuh di ini kemarin di San Siro atau di mana ya? San Siro tuh. Sama aja stadionnya kan. Sama aja. Lupa gue itunya di main di Siapa yang mana. lebih banyak dapat duitnya aja. Iya, jadi untuk Inter memang lebih efektif dari segi penyerangan dan segi memanfaatkan peluang jauh lebih efektif. Ya Milan itu beberapa kali Efektif peluang juga dengan 1 gol ya. Iya, cuman jelek banget gitu mainnya khususnya untuk backnya gitu kan karena rata-rata golnya itu dari crossing dari samping ke tengah ke dalam langsung gol gitu, rata-rata seperti itu. Dan jarang banget, dan McNan juga biasanya perform di bawah Mister Gawang nggak tahu lagi bau banget gitu kan. Biasanya seperti David De Gea lah biasanya kan tepas-tepis. David De Gea masih main ya? Pensiun bentar lagi kali. David De Gea kenapa berhenti ya dari MU? Ya udah.
Jadi apa namanya, untuk Milan bahu banget semalam, akhirnya memang Inter tidak ragu-ragu untuk membantai Bantai. tim sekotanya dan menunjukkan bahwa di Milan masih biru. Oke. Gitu. Belum hitam? Belum Oke. gitu, belum. Jadi belum merah hitam tapi tetap biru. Biru. Oke ya. Itu untuk AC Milan. Betul. Semoga kalian tabah hadapinya. Tabah. Dan Inter, tapi kayaknya pendukung Milan lebih banyak tahu AC Milan daripada Inter. Oh iya, karena Ya. Milan kan memang punya sejarahnya, Sejarahnya yaitu luar biasa championnya kan luar biasa. Jadi misalnya di liganya memang kurang begitu bersinar, tapi di championnya atau di dunia kan lebih banyak kan Milan dibandingkan Oke. Inter. Inter berapa kali sih trofinya? Baru 3 kali. Nah itu kan 3 kali kan. Iya. Milan tuh 7 kali. Is. Inter tuh harus puasa dulu gitu, puasa Emang lama sih dia. 4 tahun dulu gitu. Baru bisa mendapatkan trofi kembali gitu. Oke, siap ya. Ini AS Roma kita spill aja, Bang. Menang 7-0. 6-7-0 luar biasa Luar nih biasa. brace-nya Dybala. Dybala. Dan Lukaku juga nggak terluka lagi, bisa mencetak gol. Dengan kemenangan 7-0 ini kita lihat nih apakah Roma kedepannya bisa konsisten atau tidak. Enggak sih. Jawabannya langsung vonis enggak ya. Dan Juventus dengan Juventus segala kekurangannya ceritanya menang ini juga. menang juga ya. 7 lagi 3-1. 3-1. 3-1. Lu coba perhatiin banyak loh skor 3-1 Iya, lumayan ya. banyak 3-1, beneran. betul. Coba cari Dan lagi. apa namanya? Atalanta tuh lawan mana ya? Atalanta lawan Fiorentina. Ya, menang juga tuh Fiorentina. 3-2 kalau itu. 3-2 ya. Ini seru juga nih gitu, pertandingannya seru Atalanta Fiorentina. Ya kita spill aja ke Spanyol. Nah, Kita update juga akhirnya nih akhirnya rekornya Cristiano Ronaldo tidak berhasil dipecahkan ya tidak dipecahkan karena oleh Bellingham. Jude Bellingham karena dia tidak cetak gol. Oh iya, cuma pemain-pemain yang lain ini luar biasa nih musim ini nih. Madrid banyak pemain-pemain barunya diorbitkan atau banyak yang dibeli juga gitu dan bisa memberikan kontribusi nih seperti back kirinya tuh Franz Garcia itu juga bisa memberikan kontribusi. Kemudian di tengahnya pun nggak mengandalkan lagi Toni Kroos walaupun masih diberi kesempatan. Modric pun semalam mainnya kalau tidak salah diturunkan di menit ke 80-an something Iya, baru soalnya dia masuk kan tuh. nanti mau main di Liga Champions, cuy. Oh iya bener ya. Lawan Union Berlin. Lawan Union Berlin ya. Iyalah, dia pasti Betul. kalau Madrid gua rasa pemain-pemain tuanya lebih ke arah situ. Betul Jadi karena hanya menjaga apa ya? stabilan tim. Menjaga kestabilan tim aja, kalaupun dia main di liga ya itu buat ini aja. Jadi untuk apa namanya Madrid masih bisa menjaga asanya untuk mempertahankan atau meraih juara nanti di musim Ya, masih ini. lama itu ya. Masih lama. Cuman kan ini kalau Liga Spanyol kalau memang udah trennya seperti itu sedikit salah aja ya udah gitu kan jatuh. Susah gitu ya, Susah bangunnya gitu kalau udah Iya. kayak Madrid kan sebelumnya di musim yang lalu kan juga sama unbeaten juga, ujung-ujungnya karena banyak faktor cedera dan lain-lain akhirnya kalah juga gitu. Nah, itu. Barcelona Barcelona ini juga menang ya. menang 5-0 lawan gede. Real Betis, luar Nah, biasa ini nih. duo pemain barunya nih cetak gol nih, Bang. Nah, Joe Felix pun seperti menemukan lagi jati dirinya Baru sendiri satu gitu. pertandingan tapi Iya, cuman kan kelihatan lah gitu waktu dipinjamkan di Chelsea. Chelsea ya di Chelsea kan kurang Chelsea mah. berkembang gitu Ya kan. beda lah Chelsea. Beda banget gitu, tapi Ya bukan, itu beda klubnya emang. Beda permainan dan pemainnya. betul. Susah itu. Pemainnya sama, klubnya Enggak lah, teman-temannya kan beda. Oh iya, teman-temannya maksudnya. Bukan. Iya. Jadi Joe Felix seperti menemukan dirinya sendiri lagi yang lahir kembali. Apa ngomong apa sih gue? Setengah ngantuk ini. Kan Kopi. kopi. Jadi Joe Felix memberikan assist, memberikan dan Gol. berhasil juga mencetak gol gitu, luar biasa nih untuk ya Dan Joao Cancelo pun cetak gol ya. Jadi kayaknya nih dua Joe ini dua mencetak Joe gol nih. pemain mana?
Pemain City, Bukan. Eh. Pemain Portugal. oh ya Portugal, dua zo semua ya. Dua pinjaman anjir. Betul, dua pinjam. Kalau John Cancelo bukan Pinjaman lah. pinjaman juga ya? Masa mampu Barcelona beli? Enggak lah. Enggak lah. Itu pinjaman semua. Tapi Pinjaman cuma luar biasa ya. kan bersinar ya. Gila loh. Ya kita lihat aja nih. Baru pertama nih Bang. Baru Maksud bersinar. gue tuh kenapa nggak ke tim-tim yang lain gitu yang bisa minjam. Itu kualitas sangat luar biasa loh. Nah inilah pemain. Nah ini justru yang gue pertanyakan, permasalahannya itu di Joao Cancelo ya? Iya, Joao Cancelonya atau di Pep Guardiolanya nih gue rasa nih. sama seperti Joe Felix. Joe Felix juga Ya kalau Joao Felix kan lebih bermasalah dengan pelatihnya juga Nah, itu. gitu, berantem juga dengan pelatihnya itu kan pemain Portugal rata-rata begitu tau. Iya. adatnya Iya emang begitu. adatnya buntut ya. Dikit lagi paling Bernardo Silva nih. Dikit lagi. Tapi yang rata-rata ya, Joe Cancelo, Joe Felix, Ronaldo. Ya Bernardo juga juga. Oh iya benar-benar. Dia orang Mereka kan sebenarnya Portugal atau orang Tegal sih? Kebanyakan enggak, dia kebanyak ini apa dulu kan menjajah Brazil, jadi kan dia meniru. Meniru ya. Iya. Ya luar Iya. biasa ya. Jadi rata-rata nih banyak pemain-pemain Joe dari Portugal ini cuma yang beda Fernandes doang ya. Bruno. Oh iya Bruno. juga ya depannya benar. Iya. Bruno Fernandes ya Iya. betul. Jadi Ya, itulah. Dan untuk Atletico dibantai. Nah, justru ini nih klub Joao Felix Klub nih Joao Felix. klubnya main dan dia cetak gol menang. Sebaliknya Klub utamanya malah dibantai klub 3-0. induknya malah Ya, dibantai Valencia. 3-0 oleh Valencia ya, luar biasa. Dan udah kayaknya itu ya kalau Spanyol. Oh, udah ya. Kalau yang seru mah itu. Yang seru sih. Itu paling Getafe nih yang memainkan Mason Greenwood ya. Oh iya Ya itu benar. tapi banyak cibiran. Ya banyak cibiran. Dia pun mainnya baru menit 70-an. Ya kita lihat aja. Tapi nggak pertandingan apa-apa, berikutnya. itu menang juga kok Getafe-nya lawan Menang. Osasuna ya. Iya, menang 3-2 ya. Menang 3-2 juga. Jadi ada yang gembira, ada yang enggak di Spanyol. Kita lihat aja yang masih gembira, yang kecewa gitu. Kita Itu lihat biasa aja. kan. Itu biasa Tiap lah. minggu akan selalu begitu. Oke, Pak. cuma yang paling lebih apa? Nggak Kita jelas pergi ya. ke Inggris. Oke. Nah, ini kan tadi gue bilang nih banyak loh skor 3-1. Bener. Banyak. Dari Juve, Juve, kemudian mana lagi? kemudian Manchester City, Manchester City, United. terus itu Liverpool 3-1. Oh 3-1 iya, juga ya? 3-1 juga. Oh, dia ketinggalan dulu ya. Iya betul. Semuanya ini tim-tim juara itu berhasil bounce back kecuali setan doang nih. Emang setan dasarnya. Parah emang ya. Masa setan kalah sama burung? Burungnya kerasukan setan. Iya, Burung hantu. burung hantu ya. Ya, jadi nggak ngeri-ngeri amat ya. Iya, Ya betul. itulah Nih, Manchester United bukti benar-benar ketidakstabilan ya dari Manchester benar-benar United. Ya. kecacatan dari MU terbukti kan, seperti yang kita sampaikan di Iyalah. video sebelumnya. Jadi ini Old Trafford jadi ajang latihan untuk Pascal Gross dan kawan-kawan nih seperti itu. Ya bayangin aja loh, itu semuanya gol, tiga-tiganya gol MU itu lahir dari dari kanan, dari tengah gitu, maksudnya dari kotak penaltinya banget gitu kan. Tengah ya, itu memang jelek banget loh. Bukan golnya yang bagus, itu memang back-backnya MU aja sama kiper yang bodoh gitu kan. Coba ya. Coba kalau dia nggak dijual, Ya bisa 6-0. 6-1. 6-1 bang, karena udah itu pun yang cetak gol bukan pemain seperti biasanya ya. Nah itu Pemain debutan juga. debutan juga. Nah yang gue aneh sama Van Gaal itu kan, Hah? Van Gaal apa sih, Erik ten Hag itu kan, dia waktu di Ajax itu terkenal mengorbitkan para pemain muda ya, memberikan kepercayaannya. Kenapa ketika dia pindah ke MU dia ngotot beli pemain sana sini, kemudian tidak percaya dengan pemain-pemain yang ada gitu kan. Ya gue mah tahu jawabannya itu. Nah apa tuh Itu jawaban lu? kulturnya aja yang berbeda memang. Ya Ya lu nggak bisa lagi samain zamannya
Ya dulu kan zaman Ferguson pun betul mengorbitkan, tapi beli juga. Nah, Iya. beda kita ngomong kalau Beli. Ajax. Iya, Kalau maksudnya Ajax beda tuh. Ayak juga sama beli gitu kan, sama-sama beli juga juga beli nggak mahal, dan cuy. belinya juga nggak mahal gitu. Kalau Den Haag itu kan beda nih, beli pemainnya rata-rata udah jadi gitu kan, udah kayak seperti Casemiro, Bruno Fernandes bukan Enggak lah, itu mah di duluan. ini, maksudnya seperti Varane, kemudian Varane bukan dia yang beli lah. dia lah yang beli Bukan. pemainnya. Oh si ini ya, Sebelumnya. Solskjaer ya yang beli ya. Iya. Ya siapa Dia tuh? belinya Eriksen. Eriksen. Di era dia Casemiro. kan, Casemiro, Nah, itu. Onana, jadi Onana. jadi Onana nih. Jadi untuk MU ya, Ya, gue rasa sih Ten Hag benar-benar dalam tekanan untuk kali ini ya. Betul. Jadi maksudnya lu emang udah nggak bisa samain lagi senyaman di Ajax misalkan. Ya pasti beda lah. iya, cuman maksud gue tuh sistemnya tuh nggak dikembangin lagi. Maksudnya Ya kalau kan dia bilang memang udah punya, nggak bisa bermain dengan sistem yang dia Nah. punya atas dasar pemainnya. Itu kata dia. nah ya. itu pemainnya apakah kurang cerdas atau gimana Ya, kan? kan nggak Sementara dijelasin. sementara kan pemain-pemainnya itu sangat luar biasa, pemain Iya. bintang loh, bukan Luar pemain. biasa, betul. Nah itu kelemahannya pemain bintang, cuy. Kalau pemain Betul. bintang itu nggak bisa di ini. Betul. Kecuali lu pemain ya kayak misalkan kayak di Ajax itu, ya masih bisa diatur karena Ya. pemain-pemain Ya muda. kalau gitu kan ngapain dia depak Ronaldo, depak yang lain-lainnya gitu kan Emang kalau istilahnya. ada Ronaldo masih bagus. Enggak, maksud gue itu bintang-bintangnya rata-rata kan bermasalah nih. Pemain-pemain bintang ini. Ya kenapa dia nggak orbitin dari U21-nya MU Nah, atau tim itu. juniornya? Karena Ya kalau memang dia sistem dia tidak bisa dijalankan oleh pemain-pemain yang dikatakan bintang ini, kenapa dia nggak mengambil pemain-pemain yang junior kayak si siapa namanya yang mencetak gol semalam? Aduh, siapa namanya? Lu pendukung MU juga lupa. Hibal siapa tuh? Dari Denmark pokoknya. Iya itu. Itu gua lupa. Emang dia doang itu yang Nah. yang masuk ke squad ya? Iya, maksud gue kenapa dia nggak ngambil dari juniornya gitu kan, dari junior MU kan, dari itu bisa dipromosikan ke senior dan bisa diberikan Nah, kepercayaan itu gitu kan. pembelajaran pasti. Ini malah beli pemain pun kalau menurut gue kayak ya like dislike gitu. Oh nih gue suka nih. Ya Kayak iyalah main kalau ini. nggak suka ngapain beli? Ya maksud gue dari kualitasnya anjing Onana aja kalau menurut gue ya gue dari dulu ya sebelumnya Ini Onana itu nih. lebih bisa build up doang. Nah itu Ya kan maksud- itu keperluan yang dia mau itu seperti itu. nah Build sekarang up. fungsi penjaga gawang fungsinya untuk build up atau untuk ya menyelamatkan kan gawang? sekarang kan kalau pemain-pemain itu kan build up juga. Ya iya, cuma yang paling penting kalau penjaga gawang Ya, menyelamatkan enggak lah. gawang atau build up. Itu selera pelatih kalau itu. Beda. Bener dong selera pelatih dong. Iya, maksud gue kan fungsinya itu yang gue tanyakan, fungsinya nih. Nih, bukan. Semua itu fungsi. Sekarang untuk sepak bola modern itu kan harus kedua-duanya. Iya, bisa build up tapi nggak bisa menyelamatkan gawang kan percuma. Iya, itu kan ada faktor lain. Faktor lainnya yang dimana Kalau kayak si siapa tuh? pemain belakangnya Ederson. coba. Kalau pemainnya belakangnya normal semua, apakah kayak gitu? Kan belum dicoba, belum tahu. Udah dicoba sih. emang. Belum tahu. Kan udah Varane sama Alexander Martinez sudah Menangnya main. menang benar-benar yang mana yang menang? Menangnya berapa? 2 kali. 2 kali, kalahnya 3 kali kan? Dengan Iya. momen tidak ada kan? Ya berarti masih mending Kita lah. lihat ya. Nah, makanya. Sistemnya apakah MU bisa berjalan atau tidak? Kalau menurut gue kalau misalkan ini ya sama Ya aja. itu sih inilah apa namanya selera pelatih lah. Ya kita kan hanya bisa ngomong aja selera pelatih Betul. bahwa Iya, fungsi penjaga gawang untuk menangkap. Iya, Ya kan udah itu kan. Ya menyelamatkan gawang Iya, kan tapi paling kan penting sepak bola modern dengan- saat ini ya buktinya Manchester City, Kalau Liverpool. Pep siapa lagi tuh namanya Klopp itu kan penjaga gawangnya kan setipe dengan Onana kan. Dia pun sama bisa tapi dari penyelamatannya itu sangat luar biasa gitu kan. Misalkan Ederson, kemudian Ya Alisson kan memang Onana bukan pemain top juga lah. emang Tapi ya siapa yang bilang pemain top? Nggak ada yang. Gue sih nggak belain gitu. Cuman gue bilang bahwa Onana yang dibutuhkan build up-nya. Nah, mungkin nih analisanya dia ketika build up-nya itu bagus, kalau semuanya normal itu akan bagus. Iya. Ya cuman kan sekarang kenyataannya masih kenyataannya nggak seperti itu. berjalan seperti itu. Karena pemainnya pun masih pada cedera kan. Ya lu mau ngarepin apa di belakangnya Maguire? Enggak main malam enggak Ya, kalau
Kalaupun main nggak main, tetap aja kan. Dia nggak main siapa belakangnya berarti? Ya semalam sih si Martinez main. Lindelof main. Nah. Martinez pun butut banget. Nah itu. Itu harusnya dia ngeblok bola malah ngebelakangin bola. Gue Nah, bingung ya. nah. Apa itu fungsinya itu ya? itu pemain ya back mahal juga, harga 50 jutaan gitu, bukan back ece-ece gitu kan, didatangkan dari Ajax pun. Masa yang biasanya dia fighting Ya spirit banget. sebenarnya nggak fair juga sih kalau menurut gue. Nggak fair dalam artian musim kemarin kan membuktikan bagus. Ketika Iya. sekarang baru berapa kali main kita menilai seperti itu nggak fair Nah, juga. apakah dia pernah cedera atau gimana? Kok jadi kan takut-takutan? sebelumnya cedera? Iya, maksud gue apa karena dia karena cerda Bisa jadi dong. sehingga dia kok kayak ketakutan untuk Ya Virgil van Dijk duel. aja begitu. Ya, kalau- dari habis cedera kan dia udah nggak. Kalau Virgil van Dijk kan wajar udah tua juga. Ya, elah. Itu kan harus dijaga ininya ya. Nggak usah banyak pembelaan. Iya dong, enggak. Kok banyak pembelaan? Bukan bahwa pemain habis cedera takut ada wajarnya lah takut. Cuma Iya. ini jadi ya kan jadinya sengsara tim lu. Hah? Ya nggak apa-apa timnya dia itu kan. Iya, Kalau maksud gue sih fair-fair aja maksudnya menilai pemain bahwa dia mungkin ada apa namanya? tapi MU memang biasanya yang lagi bagus. jelek emang, jelek. Yang jelek biasanya banget. bagus di babak pertama, misalnya menurun di babak kedua, semalam memang butut Nih. banget gitu kan. Manchester United kalau gue bilang dari pertama main di musim ini, Emang jangankan musim ini, apa tuh namanya? Pramusim. Pramusim aja nggak bagus gitu, emang nggak bagus. Ya itulah, Gitu apa kan. faktornya apa ya? Nah, gitu kan. banyak faktor gue rasa. Ya. Ya kan kita udah bahas banyak lah. Iya, kalau faktor-faktor ininya cuman kan kalau saya ruang ganti kita kan lebih kondusif ya. Apapun yang terjadi di di luar gitu dengan manajemen, dengan apapun ya sebagai pemain Ya. lu nggak usah tahu menau. Tapi harusnya seperti itu. harusnya Cuman kalau kayaknya pemain ini lebih profesional- kepada kekecewaan bahwa mau pemain ini nggak dapat gara-gara nggak terjual dan sebagainya. Jadi kan mungkin stuck nih. Ya harusnya Erik ten Hag pun cepat-cepat merubah situasi dalam artian lu harus punya strategi yang baru lah dengan pemain lu yang keadaannya. berarti dipecat nih. Hah? Dipecat. Strategi yang baru dulu. Nggak mungkin sih pecat sekarang sih. Enggak lah. Dia harus bayar pesangon apa kan. Emang punya duit. Punya lah sebenarnya mah, cuman pelit aja. Kalau itu pasti. Gitu jadi Ya maksud gue harus punya plan yang baru lah dengan pemain-pemain lu yang dalam tanda kutip bukan standar lu misalkan. Ya, lu harus punya plan yang baru gimana caranya untuk minimal nggak selalu kalah lah. Kan ini kan udah tiga kali pertandingan nih kayaknya nih. ya 5 kali pertandingan, 3 kali Tiga kali kekalahan dan kalah, 2 kali kemenangan. Nah, itu pun harusnya sih seri, yang satunya juga tuh Bahkan yang satunya pun itu menang beruntung. Iya, menang itu beruntung. Jadi kan parah banget sebenarnya kan. Parah banget itu kan yang lawan apa tuh? Yang lawan, aduh apa ya itu? Apa sih? Oh itu West Gua lupa. Ham. Bukan, satunya lagi. Oh Nottingham Forest. Nah, itu Nottingham Forest Nah itu itu kan. harusnya pun itu nggak menang juga. Iya, gitu. cuman Jadi, memang ini menunjukkan bahwa lagi-lagi Erik ten Hag di 4 kali menghadapi Acerbi, ya dia harus mengakui bahwa dia salah satu pelatih yang bodoh. Karena 4 kali kalah. Di musim sebelumnya kan 2 kali pertandingan juga kalah Berarti juga udah lawan 3 kali Brighton. 4 kali sama ini di apa tuh? FA atau Piala Liga? Bukan Piala Liga kan dia juara Oh, kan. iya. Trofi. FA berarti. enggak lah Eva Iya dong, Brighton kan. kan sih sampai final dia. Siapa? Manchester United Iya, sampai final lah. final lawan mana sih? Lupa Lawan lagi. Manchester City. Oh, kalah sama City ya. Iya. Berarti di mana ya? Pokoknya udah 4 kali lah. 4 mungkin kali di- dengan ini. Oh, 4 kali ya? 4 kali dengan ini tuh, dengan semalam itu dia kalah terus lawan De Zerbi itu. Jadi luar biasa juga. Dan ini kalau Ini bagus nih kalau mau Brighton sih gue bilang Brighton tim kecil yang memang bagus. ya itu sistemnya bisa berjalan. Jadi walaupun Pemainnya biasa aja. pemainnya biasa aja, kayak Romy Toma, kemudian si Pascal Gross, bahkan Pascal Gross aja gua rasa seingat gue ya perasaan nggak masuk ke timnas Jerman juga gitu kan. Itu Brighton tuh si Caicedo di situ ya? Iya, Caicedo dulu, kemudian si siapa? Max Sekarang di Alister. ini kan Chelsea. Iya, Caicedo-nya di Chelsea. main-main Max Alister-nya di Liverpool gitu kan. Iyalah, itu Jadi
kalau ngomong Brighton sih itu ancaman bagi tim-tim besar lah gua rasa. Iya, betul. Jadi ini bagus juga memang secara sistem berjalan semuanya dan pemain pun semuanya enjoy bisa menikmati Old Trafford dengan baik. Harusnya ini menjadi apa ya? Panggungnya untuk pemain-pemain MU, tapi ini malah jadi panggungnya untuk pemain-pemain Brighton gitu. Ya, gua rasa sih kalau kita ngomongin Old Trafford ya lu sekarang nggak usah lebay. Udah artian takut. Udah nggak semengerikan Zaman 10 dulu lah. tahun yang lalu lah. Iya, betul. Iya. Jadi udah Terakhir ya 2013 lalu ngeri masuk situ, setelah itu mah bahkan ya di biasa musim-musim aja. yang sebelumnya kan ketika MU sering main di Old Trafford seringnya kalah kan. Makanya. Bahkan- Jadi gue rasa sih ya lebay, maksudnya orang nggak usah terlalu ini sejarah yang lalu, lu harus berbuat sesuatu yang baru. Iya, sejarah udahlah sejarah biar Ya, itu- biar jadi catatan. Lu masuk Manis museum aja, di situ gitu kan. bisa ngelihat sejarahnya. Oh, ini, Tapi ini. sekarang harus membangun lagi, jangan terus bermimpi. Oh iya kita dulu pernah begini ya, itu kan dulu. Ya. Sekarang harus dibangun lagi. Jadi masa sekarang dan masa depan. Nah, Gitu. itu. Oke. Oke. Untuk MU ngomongin MU nggak beres-beres. Nggak nih soalnya. beres-beres. Banyak masalahnya Banyak. soalnya. Sakit MU nih. Spill. Liverpool. Nah. Etalase berapa nih? Anjing. Yang kuning. Oh iya. Ya Liverpool ini menang 3-1. menang 3-1, Meskipun Bournemouth. udah tertinggal dulu ya. Nah, ini Wolves. mentalnya Harus luar biasa gitu. nih. Ini bisa- lagi bagus nih Liverpool. Lagi bagus nih. Nanti pertengahan banyak yang cedera, selesai juga Liverpool. selesai juga kalau memang Enggak, soalnya skuadnya menurut gue nggak terlalu padat juga. nggak terlalu padat emang. Beda Iya. dengan Manchester City. Ya, memang Manchester bagus ya, kedalamannya luar biasa. Manchester City kan ini dia menang juga ya. Menang 3-1 juga. 3-1 juga Dan tuh. pemain Tertinggal dulu juga dia kan. Nah, pemain barunya tapi langsung show off luar biasa gitu. Si siapa? Doku. Nah, Oku Doku. siapa tuh? Jimmy Doku ya namanya. Siapa sih itu? Iya, Jimmy Prancis Doku. ya? Iya, bukan Bukan ya? bukan dari Prancis. Gue lupa deh. Iya. Ini digadang-gadang menggantikan Riyad Mahrez. Ini luar biasa banget gitu, bisa langsung padu gitu kan dengan mindset, dengan sistem yang diberikan Guardiola gitu kan. Ya itulah, beda lah pelatih-pelatih itu. Kalau menurut gue sekarang tuh yang paling top ya Pep Guardiola. Iya, bisa Itu mendatang dia datang di klub yang memang kaya, nggak pelit duit, pemainnya bisa pilih semaunya dia, sistemnya dia benar-benar bisa menyesuaikan dengan bisa pemain yang dia dijalankan. punya. Nah, itu si Josep Dia- Guardiola pun Kalaupun nggak bisa dijalankan, dia akan rubah dan itu cenderung berhasil gitu. betul. Harusnya gitu. Jarang loh pelatih kayak mana ada lagi coba yang Liverpool aja dengan Jurgen Klopp-nya nggak dirubah-rubah seperti tuh, itu, masih gitu loh. karena kalau Jurgen Klopp beda kasus nih. Kalau Jurgen Klopp ini, karena kan si Klopp ini seperti musim lalu, karena banyak pemain cedera gitu, jadi pemain-pemain intinya ya tidak bisa Ya, menjalankan. berarti kan lu sistem, berada di klub gitu. yang memang tidak semewah Manchester City memang. Maksudnya ketika lu pengen pemain ini dikasih, ini enggak. Lu pelatih hebat tapi kekurangan stok pemain gitu. Iya. Kalau Pep Guardiola dia hebat, stok pemainnya melimpah, klubnya nggak pelit. Coba. Betul. Ya itu memang Lagi nyindir siapa sih? Hah? Emang? Nyindir siapa emang? ya itu Guardiola itu. Perbandingannya kan, Klopp hebat juga, cuman dia pemainnya kurang Betul. lengkap lah. kalau untuk Betul. Klopp itu. Jadi tapi memang pemain-pemain yang didatangkan oleh Klopp ataupun Guardiola ini rata-rata sampai saat ini works gitu ya, seperti Cody Iya, lu beda kalau lu bilang yang Sudah- seri 0-0. Ya beda itu mah. Apa itu? Apa itu bang? Oh, kopi. Waduh. Chelsea. Chelsea ya segitu-segitu Nah, iya. aja jalan di tempat. Chelsea coba, uangnya banyak banget kan, pelatihnya Ya karena biasa aja. Kalau ya ka- Slack banget. kalau menurut gue sih bukan karena faktor pelatihnya atau apapun, karena pemain-pemain yang didatangkan itu apakah memang sepermintaan dari si Enggak Pochettino juga. atau bukan itu, karena Pochettino pun mana Enggak, pernah dia ingin Itu kan pemain-pemain beli yang ini. udah datang duluan, Bang. Nah itu makanya kan secara sistem itu, dan pemain-pemain yang baru pun banyak banget Justru gitu kan. sekarang kalau lo mau lihat perkembangannya, Tottenham belum kalah, cuy. Luar biasa nih, acungin dua jempol nih. Gimana tuh? Tottenham juga berhasil bounce back juga nih. Iya makanya. Kalah 2-1 kan dia. 2-1. Untung nggak 3-1 juga tuh.
Iya makanya gue bilang banyak banget ya skor 3-1. Iya. Arsenal juga 3-1 kan? Arsenal 1-0. Satunya bener. Tapi menang kan? Menang dia. Masih tetap peringkat keempat. Kayaknya gue kalau sampai 10 pertandingan ini MU begitu terus? bukan MU, ini Tottenham. Ini kayaknya Tottenham bagus loh, beneran dah. Nah ini, gue rasa sih, Pemainnya biasa aja padahal masalahnya tuh. gue rasa penyakitnya memang Tottenham itu udah keluar nih. Pemain-pemain tuanya ya. Pemain-pemain tuanya kayak Harry Kane, Hugo Lloris. Sekarang tuh pemain-pemain mudanya dan memang seperti Richarlison ada bermasalah dengan keadaan dia tahu diri, dia langsung pergi ke psikolog. Nah, si Harry Maguire pun harusnya sama tuh gitu kan. Cuman masalahnya dibelain sama si Banyak yang bela si Koplak tuh. Oh iya, goblok itu. Enggak, maksudnya lu harusnya ngaca diri gitu kan. Iya, belain sih nggak masalah. Cuman kayaknya tanpa solusi cuman belain doang. Iya. Nggak usah dipikirkan ini. Kalau si Richarlison kan dia merasa bahwa dianya jelek, kurang perform, terus ada masalah juga dengan kehidupannya, akhirnya dia pergi ke psikolog dan langsung ketika udah mentalnya udah bagus, main di lapangan pun bisa memberikan kontribusi yang maksimal gitu kan, gol dan assist gitu sangat luar biasa gitu kan. Dan memang untuk pemain-pemain yang memberikan pengaruh buruk mungkin sebelumnya ini udah nggak ada. Udah nggak ada mungkin ya. Si Eric Dyer masih ada nggak sih? Eric Dyer udah nggak ada kan. Ada ya? Udah sekarang baru-baru semua dan pelatihnya pun baru gitu. Makanya nih, Jadi, patut kita tunggu ya. pelatih Nanti baru, dia lawan Big Six udah menang lawan MU, kita lihat nih. Selama ini kan lawan Arsenal itu dia susah ya. Susah. Nah, kita lihat nanti lawan Kita lihat Arsenal ya. lawan Arsenal kapan ya? Minggu depan ya? Coba nanti ya cek Derby jadwalnya. London kalau nggak salah ya, minggu depan tuh. Karena Arsenal pun sebagai pembuktian masih unbeaten juga nih. Arsenal, Tottenham, City juga masih unbeaten, kemudian Liverpool juga sama, belum pernah terkalahkan nih. Iya. Jadi luar biasa. Luar nih, biasa. Tim-tim ini Lebih seru Liga Inggris ya. lebih seru dan, Dan lebih PSG terakhir. terakhir kalah sih kalau PSG. Nah, ini. Lu kebayang nggak kalau siapa namanya? Mbappe itu nggak ada tuh. Nggak ada cetak gol, cuy. Betul. Ini nggak ngerti ya gue. Padahal pelatihnya lumayan bagus kalau menurut gue sih. Bagus lah. Ya bagus lah. Iya, berarti ini pemain-pemainnya yang tidak bisa menjalankan sistem berarti ini. Iya. Kalau memang pemainnya pelatihnya udah bagus, karena kan lumayan juga di Barcelona juga dengan tiki takanya Ada dulu kan. juara kan ya? Juara champion juga dapat Dapat loh. champion ya yang Dapat. 2000 berapa tuh? 15 atau berapa tuh? Lupa gue Enrique itu. Pokoknya itu Yang lawan Juve kan? betul. Itu Iya juara. bener deh lawan Juve. Iya lawan Juve itu apa namanya luar biasa gitu kan Enrique ini. Nah sekarang ketika melatih PSG kenapa nggak berkembang? Ya gue rasa sih itu Enrique itu downgrade juga sih. Iya dong. Ya kalau dari pelatih Dari sisi liga Oh, kita sisi ngomong liga. liga. Iya. Oh. Mungkin kalau dari sisi klub ya tetap klub besar gitu. Cuman ya baru klub besarnya di Perancis sama kan ya kalaupun misalkan dihitung klub besar dijajarin di Eropa dia nomor berapa? ya PSG? daripada nggak ada kerjaan kali kan ya udah mau PSG gajinya gede jauh juga enggak dari negaranya Spanyol Nah, kan itu. kan bisa jalan kaki istilahnya bisa naik kereta Bisa aja jalan kaki. Anjir. dari Spanyol ke Prancis kan deket gitu kan Iya, naik kereta, cuy. naik kereta bisa jalan kaki juga bisa seperti Singapura Malaysia lah kurang Bisa. lebih gitu kan Nyebrang aja. Jadi deketan gitu Nak kan. kemana nih? Jadi untuk PSG kalah, aduh apalagi ya kita spill. Oh Dortmund juga bounce back nih, menang juga 4-2 nih luar biasa nih banyak tim yang bermental juara banyak yang bounce back nih. Mental juara apaan Dortmund? Enggak. Ya kan daripada yang dibantai. Ya enggak, ini kadang-kadang gue ngeselin nonton Dortmund itu, bukan apa-apa. Kan secara logika gitu ya kemarin tuh dia bisa juara itu. Aduh, pakai imbang segala. Gregetan ya. Gregetan gitu, jadi males kan itu. Faktor laki banget itu apa Munchen jadi juaranya ya musim lalu ya. Munchen mah iya itu. Soalnya kalau dia nggak juara, Tuchel udah nggak di situ lagi tuh pasti. Betul. Jadi dengan ya apa namanya luar Tapi, biasa lah. Itu imbang ya? Siapa tuh? Munchen ya? Dortmund. Oh, Munchen. Munchennya imbang ya. Iya. Nah, kita lihat aja nanti nih. Munchennya imbang.
Dortmundnya menang, ya kalau Jerman kan hanya itu yang menarik. Ya itu aja. Ya paling nanti ya kita pantau nih Union Berlin nanti ya. Union Berlin juga nih, karena Nanti. tim-tim kejutan nih. Ya, ya nanti kita pantau atau kita bahas ketika dia melakukan pertandingan Liga Champions melawan Real Madrid kalau nggak salah, nanti kalau sudah main kita bahas. Betul. Oke Bang. Dan Liga Champions juga akan main ya di Rabu. Rabu besok ya? Rabu besok. Tanggal berapa sih? Iya. Oh iya. Jadi seperti Newcastle lawan Milan, Tonali akan balik lagi ke San Siro dengan Dibantai sih. yang mana dibantai ini? Sama-sama jelek. Coba lu. Newcastle juga kalahnya udah berkali-kali ini. Berkali-kali kalah ya. Menangnya baru sekali nih kalau nggak salah ya. Lawan Brighton kalah, lawan Manchester. Iya, lawan tim gede sih. Iya. Lawan Liverpool kalah. Cuman maksudnya tuh nggak menunjukkan kayak dia di musim kemarin ya. Betul. Iya. Jadi itu beruntung dia masuk 4 besar itu. Nah, jadi kita lihat nih, ya gua rasa sih ini sama-sama tim pecundang jadinya nih. Milan ketemu Newcastle, ya kita lihat aja nih apakah bisa memenangkan pertandingan atau tidak. Milan harusnya dengan pendukungnya atau sebagai tuan rumah, ya Milan bisa bisa menguasai jalannya pertandingan. Karena dari pemain-pemain sama lah kualitasnya. Kita lihat ya, klub yang berhasil menjual 1 pemain dan beli belasan pemain. Belasan sih enggak. Oh enggak ya, lebay ya. Lebay. Tapi lebih dari 5 kan? 5 lebih. Ya, 5 lebih. Ini luar biasa, 70 juta bisa beli. bisa beli 5 pemain. Itu MU tuh. Ikutin. Ini mah beli banyak, jual susah. Enggak ada juga harga pemain yang di bawah 10 juta mau ke MU anjir. Aduh, kocak. Susah sih emang susah. Ya udahlah. Susah ya. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton LS3 TV. Mohon bantuan sodakohnya untuk share, like, komen juga silahkan ya. Kita tanggapin kok, tenang aja. Minimal kita like lah komen kalian. Intinya terima kasih banget. Terima kasih untuk menyaksikan debat kusir kita. Kusir. Ada paknya nggak? Ada. Ya itu ini ya. Ya kan pendapat, kalian boleh berpendapat apa, silahkan komen, silahkan. Berantem juga boleh, silahkan aja. Nggak apa-apa. Kan berarti di sono nggak di sini. Iya, yang penting jangan bawa-bawa syara, agama dan lain-lain. Yang sekiranya memang tidak menyinggung. Ya kalau berantem masalah bola ya nggak apa-apa. Taktik dan lainnya nggak apa-apa. Oke, gitu. Selamat beristirahat, selamat bekerja, selamat melakukan aktivitas apapun dan apapun yang kalian kerjakan dari LS3 TV. Jangan lupa untuk tetap bersyukur.